Penangkapan mahasiswa 19 tahun karena mengemudi sambil mabuk memicu banyak pertanyaan setelah berakhir dengan kejutan. Kamu pasti sudah melakukan sesuatu. Saya minum minuman energi. Kamu tidak terlihat seperti habis minum minuman energi. Karena aku gugup. Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Petugas awalnya yakin kasusnya sederhana, namun bukti penting membuat semuanya dipertanyakan. Pada 2 Oktober 2025 di kampus Universitas Shorter, Roma, Georgia, polisi kota Roma dipanggil hampir jam 1 pagi setelah seorang mahasiswa dengan truk pick-up diduga menabrak mobil parkir. Ini mobilmu dan barang-barangmu. Kami akan buat laporan yang nanti akan tersedia. Saya tidak tahu, Guru, apakah kamu ingin pergi ke kantor polisi atau tidak. Ada situs web, kalau kamu lebih suka itu biayanya lebih mahal lewat situs web. Jadi apa aku harus pergi sekarang? Kami butuh 2 hari kerja untuk membuat laporan. Sebaiknya datang saat jam kerja, tapi kamu juga bisa mengambilnya langsung atau lewat situs web, dan aku bisa beri formulirnya, tapi biayanya lebih mahal lewat web. Kami akan siap untukmu. Apakah aku juga akan dikenakan biaya kalau aku masuk? Mengambil salinannya, ya. Mengapa aku harus membayar untuk itu? Harganya? Ya, Mereka tidak langsung memberi dokumen. Jika ingin salinan harus membayar. Terkadang perusahaan asuransimu yang mengurusnya. oke. Tapi maksudku, kamu harus bicara dengan perusahaan asuransimu dan berdiskusi dengan mereka. Maksudku, seperti salinan laporan kecelakaan, insiden, atau penangkapan, kamu harus membayar untuk mendapatkannya. Oke. Aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya di Louisiana, tapi dia agak aneh, jadi dia ahli pengenalan narkoba, akan kami periksa sebelum membiarkannya pergi. Jadi kamu bisa pergi kapan saja. Bisa aku minta foto SIM-nya, ya? Terserah kamu. Para petugas dengan cepat berasumsi bahwa pengemudi yang menabrak mobil siswa lain berada di bawah pengaruh sesuatu. Dia di mana? Iya. Jackson ada di mana? Ada apa? Jadi truk hitam di sana. Anak itu bilang dia mau pergi lab komputer dan dia bilang, saya cukup yakin saya menyentuh bumper depan truk saya, tapi tidak ada apa-apa di situ. Ya, saya menyorot lampu di pintu dan bertanya, yakin itu bukan tempat dia menabrak? Dia menjawab, di mana? Seperti itu, jelas sekali di sisi mobil. Dan saya bilang di situ, lalu dia meraih dan mengusapnya. Menurut saya itu bukan bekasnya, tapi memang ada cat perak di sisi mobil itu. Ya, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, jadi dia bilang dia akan meninggalkan laboratorium komputer. Menurutmu dia terdengar seperti 10:54. Iya. Sepertinya dia juga punya masalah hidup. Baiklah, kamu mau lakukan atau aku saja? Baiklah, ayo kita jalan ke depan mobil ini, bro. Berdiri di depanku, oke? Aku nggak tahu siapa yang ada di belakangku. Baik, bos. Kamu sudah minum apa hari ini? Tidak, Pak. Kamu sedang minum obat atau apapun? Tidak, Pak. Apakah kamu sudah mengonsumsi zat terlarang hari ini? Ya, Pak. Tidak, Pak. Kami akan melakukan beberapa tes ketenangan di lapangan untuk memastikan kamu aman untuk bepergian. Pejabat mengonfirmasi pengemudi truk pickup adalah McLean Finaran, pemain sepak bola perguruan tinggi 19 tahun yang menegaskan tidak minum alkohol. Dia tetap di lokasi dan bahkan menelepon polisi, tidak melarikan diri. Dia setuju bekerja sama dengan menjalani beberapa tes ketenangan di lapangan. Keluarkan tanganmu dari saku, letakkan di samping tubuhmu. Seperti itu. Aku cuma takut jadi... Jangan gugup, oke? Kalau kamu nggak melakukan apa-apa, kamu nggak perlu khawatir, oke? Semua ini hanya akan memberitahuku, entah bagaimana hasilnya.
Oke, aku memang pakai lensa kontak dan yang ini agak mengganggu. Jadi aku tadi cuma, Kamu bisa lihat ujung jariku di sini? ya Pak, Apakah cedera kepala atau matamu membuatmu sulit mengikuti gerakan ini ke samping? saya rasa tidak. Oke. Saya memang punya penglihatan yang buruk. Jadi kamu pakai lensa kontak? Ya Pak. Oke, baiklah. Fokus ke ujung jariku dan ikuti dengan matamu saja, oke? Terus Benda itu menyilaukan mataku. aku coba meredupkannya. Jadi baiklah, fokus saja pada jariku, ya. Enggak ya. Fokus ke jariku saja. Bayangkan ada garis lurus di depanmu. Ambil kaki kiri, letakkan lurus ke depan di atas garis. Lalu kaki kanan, letakkan tumitnya di ujung jari kaki kiri. Seperti yang kulakukan. Rentangkan tangan, turunkan di samping tubuh, tetap di posisi itu. Jangan mulai tes sebelum aku bilang. Mengerti? Ya Pak. Oke, jadi saat aku bilang mulai, kamu akan melangkah 9 langkah tumit ke ujung jari di garis di depanmu. Kamu akan berbalik, lalu melangkah 9 langkah tumit ke ujung jari di garis itu. Oke? Akan terlihat seperti ini. Saya akan mendemonstrasikan tes dengan 3 langkah saja. Kamu akan melakukan 9 langkah. Oke? Akan terlihat seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai kamu mencapai 9. Pada langkah ke-9-mu, tetap jaga kaki depanmu di tanah dan berputarlah dengan menggunakan serangkaian langkah kecil. Lalu kamu ambil 9 langkah tumit ke ujung jari kaki, kembali ke garis, seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kamu mencapai 9. Baik, kamu paham bagian itu? Iya. Baiklah, jadi saat kamu melakukan tes, kamu harus melihat ke bawah ke kakimu. Kamu harus menghitung langkahmu dengan suara keras. Kamu harus menjaga tanganmu tetap di samping badan. Setelah mulai tes, jangan berhenti hingga selesai. Apakah kamu paham instruksinya? Ya Pak. Kamu bisa mulai ketika kamu sudah siap. 1, 2. Ya, manapun yang kamu akhiri, itu yang tetap di tanah. Berdiri di sini dan berbalik menghadapku, oke? Jadi ambil 1 langkah mundur seperti yang kita lakukan tadi. Bukan, maksudku hanya dari push bone-nya, jadi jangan bersandar di situ, oke? Satukan kakimu seperti itu, biarkan tanganmu di samping badan. Oke, tetap di posisi itu. Jangan mulai tes sampai aku bilang, oke? Oke? Saat aku bilang mulai, pilih salah satu kaki, angkat sekitar 6 inci dari tanah, tangan di samping badan, kedua kaki lurus, lihat ke arah kakimu dan hitung 1000, 1, 1002, 1003, hingga aku bilang berhenti. Tuan, boleh aku pilih? Silakan pilih kaki yang kamu mau, tidak masalah. Kalau kamu mau, biarkan kaki kirimu di tanah dan angkat kaki kananmu, atau kamu mau, biarkan kaki kananmu di tanah dan angkat kaki kirimu, itu tidak masalah. Tapi kamu harus mengangkatnya sekitar 6 inci. Tunggu, saya akan jelaskan lagi supaya kita paham. Oke, jadi kamu angkat kaki mana saja yang kamu mau, kiri atau kanan, tidak masalah. Oke, kamu akan mengangkatnya 6 inci. Tetap luruskan kaki, tangan di samping.
lihat ke bawah ke arah kaki dan hitung 1001, 1002 hingga saya bilang berhenti. Kamu mengerti? Iya, Pak. Jika sudah paham, silakan mulai kapan saja. 1001, 1002. Pastikan kamu melihat ke arah kakimu. 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019. Oke. Oke, sekarang rapatkan kaki, tangan di samping tubuh. Saat saya bilang mulai, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin kamu tutup mata dan miringkan kepala ke belakang. Saya ingin kamu memperkirakan waktu 30 detik. Tunggu, jangan mulai dulu. Tutup mata, miringkan kepala ke belakang. Saya ingin kamu memperkirakan 30 detik dalam pikiranmu. Kamu paham? Tutup mata, kepala ke belakang, hitung 30 detik dalam hati. Saat merasa cukup, tundukkan kepala, buka mata, dan bilang berhenti. Paham? Silakan tutup mata, kepala ke belakang. Saya beritahu saat mulai. Dan kamu boleh mulai. Berangkat juga enggak sih, jauh got hands in it. Like a dog. You see them from These things are what I want at some point. You good? Oke, baiklah, saya akan melakukan sesuatu yang mirip, ya, mirip. Kamu akan menengadahkan kepala, menutup mata, seperti tadi. Sekarang kepalkan tangan, keluarkan jari telunjuk, lalu turunkan tangan ke samping tubuh. Jadi, saat saya bilang mulai, kamu tutup mata dan tengadahkan kepala ke belakang. Oke? Jika saya bilang kiri, angkat jari telunjuk kiri dan sentuh ujung hidungmu. Kalau saya bilang kanan, lakukan sebaliknya. Jika saya bilang kanan, angkat telunjuk kanan dan sentuh hidungmu. Mengerti? Tutup matamu dan miringkan kepala ke belakang. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Oke, silakan rileks dan sandarkan diri pada kotak dorong. Tapi penyelidikan berubah begitu McLean diuji napas alkohol. Baik, tarik napas dalam-dalam dan tiup untuk saya, Pak. Teruskan, 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 teruskan. Baik, bagus. Ya, itu yang saya pikirkan. Boleh saya buang ini ke tempatmu? Kamu pakai itu sebagai tempat sampah? Oke. Aku akan tanya lagi, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Aku belum minum apapun, sumpah demi hidupku. Kapan terakhir kali kamu merokok ganja? Aku tidak merokok itu. Kamu pasti sudah melakukan sesuatu. Aku minum minuman energi. Kamu tidak tampak seperti habis minum minuman energi. Karena aku gugup. Aku belum pernah berada di posisi seperti ini sebelumnya. Aku menjemput pacarku, lalu aku kembali ke rumahnya dan aku pulang sekitar jam 10:30 untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan aku sedang pergi kembali ke asramaku. Tunggu sebentar. Kami dapat. Apa ini?
Tidak. Aku sedang bicara tentang... Bos, Beri aku informasinya. Dewa. Aku tidak tahu, bro. Maksudku, aku tahu apa aku. Ayo, Masalahnya aku dapat 0151. dia lewat sini. Keluar dari sana. Aku tidak tahu kemana dia pergi, keluar. Dia bilang ada titik buta, tapi menurutku tempat itu sangat terbuka. Orang yang berbaju merah itu dia bilang padaku saat mulai ceritanya, ada titik buta dan aku mengenainya. Lalu dia bilang, enggak bro, aku nggak tahu apa dia pikir dia nggak mungkin sedang mundur. Dia memang mengemudi lurus karena itu di sisi pengemudi. Jika dia merobeknya berarti dia mencoba berbelok ke arah itu, tapi tak ada titik buta. Dia bilang seharusnya tidak parkir di situ karena untuk keperluan lain, tapi dia sudah parkir dengan benar. Jangan parkir di situ, itu untuk orang lain. Tapi maksud saya memang itu adalah lahan parkir pribadi. Kecuali mereka punya SIM kelas B, seharusnya mereka juga tidak boleh mengemudi. Kami punya kecelakaan dan saya punya banyak hal yang harus saya... Maksud saya dapat satu petunjuk di tes jalan berbalik. Saya juga dapat beberapa hal di tes berdiri dengan satu kaki. Romberg yang dimodifikasi. Saya akan melewatkan makan siang, tapi saya rasa kita akan melakukannya. Baik bos, berbaliklah. Saya akan menangkap Anda karena mengemudi sambil mabuk. Saya akan membacakan sesuatu untuk Anda. Berdasarkan kecelakaan yang Anda alami dan tes kesadaran di lapangan yang telah kami lakukan, saya memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa Anda berada di bawah pengaruh sesuatu selain alkohol. Oh, apa? Obat-obatan jenis tertentu. Aku punya kecurigaan, tapi aku tidak tahu 100%. Kamu di bawah usia 21 tahun, benar? Ya Pak. Baiklah, jadi saat ini kamu sedang ditahan karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Saya akan membacakan sesuatu dan butuh jawabanmu di akhir, ya? Negara bagian Georgia mensyaratkan hak istimewamu untuk mengemudi di jalan raya negara bagian ini dengan ketentuan bahwa kamu bersedia menjalani tes kimia yang dilakukan negara terhadap darah, napas, urin, atau zat tubuh lainnya untuk menentukan apakah kamu berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Jika kamu menolak tes ini, SIM Georgiamu atau hak istimewa untuk mengemudi di jalan raya negara bagian akan ditangguhkan selama minimal 1 tahun. Penolakanmu untuk menjalani tes darah atau urin dapat dijadikan bukti terhadapmu di persidangan.
Jika kamu menjalani tes dan hasilnya menunjukkan konsentrasi alkohol sebesar 0,02 gram atau lebih, SIM Georgiamu atau hak istimewa untuk mengemudi di jalan raya negara bagian ini dapat ditangguhkan selama minimal 1 tahun. Setelah terlebih dahulu menjalani tes negara yang diminta, kamu berhak melakukan tes kimia tambahan terhadap darah, napas, urin, atau zat tubuh lainnya atas biaya sendiri, dan dengan petugas yang memenuhi syarat pilihanmu sendiri. Apakah kamu mau mengikuti tes kimia darah dari negara? Ya Pak. Oke. Mobilmu tidak terkunci? Iya, tidak terkunci. Oke, seharusnya kita belum melakukan itu, tapi kita akan menggeledah mobilnya sebagai bagian dari penangkapan. Saya akan memasukkan kunci dan dompet Anda ke dalam. Ya, Baiklah, geledah dia, lalu masukkan lagi ke mobil. remaja berusia 19 tahun itu dilaporkan hasil tes napasnya 0. Setelah McLean menjalani tes darah dan urin oleh Biro Investigasi Georgia, hasilnya negatif. Dia tidak punya obat-obatan di tubuh, tapi tetap ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Mobil Anda tidak terkunci? Oke, kita seharusnya belum melakukannya, tapi akan menggeledah mobilnya sebagai bagian penangkapan. Baik, saya akan menaruh kunci dan dompet Anda di dalam. Kamu masuk ke dalam kendaraan? Iya. Kursi ini. Iya, di sini. Geledah dia, lalu masukkan lagi ke mobil. Kami belum butuh kamu melakukan itu. Siapa yang menyuruh dia melakukan itu? Sejauh yang saya tahu, tidak ada. Tapi kamu mau cari tahu dulu dengan cepat? Kelihatannya seperti itu. Hanya sabuk baru. Kamu mencium bau ganja di sana? Aku sudah mencium baunya tadi, jadi aku nggak percaya orang itu masuk ke truk ini dan memindahkannya. Tanpa izin, tanpa penyelidikan masih berlangsung, dia langsung masuk ke truk itu. Dia itu, aku rasa aku sempat mencium baunya. Dia itu sangat Dia bukan orang yang sangat bersih. Bukan orang yang sangat bersih? Dia tidak akan melihat semua makanan dan air ini. Benarkah begitu? Kamu pasti nggak mau lihat trukku setelah aku motong rumput di sini. Ya benar, tapi ini mahasiswa yang nggak sedang memotong rumput.
What'd you say? Itu pil atau gigi ya? Itu pil atau gigi? Kamu nggak mau tahu? Dia sudah pernah ikut acara bakar-bakaran. Kamu tahu kan biasanya acara itu berarti apa untuk anak seusianya? Kamu sudah cek laci dashboard? Kecuali kamu tahu kotak rahasia Toyota itu? Dompet dan kuncinya. Biar aku lihat. Ya. Aku akan memulai semuanya. Lalu kita akan bicara dengannya soal menyediakan kendaraan untuk mereka. Aku tidak mau mereka. Ya. Jadi bukan berarti kami menemukan sesuatu, tapi dia dianggap sebagai ahli pengenalan narkoba. Oke. Faktanya dia bukan lagi orang terakhir masuk mobil. Jika kami menemukan sesuatu, kamu bisa membuangnya untuk kami dengan masuk ke truk dan memindahkannya. Saya minta maaf, itu tidak bisa tetap di situ. Tidak diragukan lagi. Tapi maksud saya, setelah kita selesai dengan itu, tidak masalah untuk dipindahkan. Tapi sebelum apapun ditemukan, seorang pengacara pembela bisa... Kamu bukan orang terakhir di dalam mobil. Dia bukan lagi orang terakhir di dalam mobil, kamu yang terakhir. Jadi... Apakah mungkin aku bisa mendapatkan foto asuransinya? Itu akan ada, aku sudah jelasin padanya, aku tidak bisa memberikan informasi itu. Nah, jika dia ingin membagikan bisa saja, jika tidak, data akan ada di laporan kecelakaan yang diambil. Dan aku sudah jelas sekali itu, dan mungkin mereka melakukan hal yang berbeda di Louisiana, tapi di sini di Georgia, aku tidak bisa begitu saja, jadi... Tapi... Ya begitulah adanya. Kalau jika Anda tidak perlu apa-apa lagi, kami selesai. Mereka butuh salinannya. Apakah Anda butuh nomor laporan atau yang lainnya? Saya tidak butuh apa-apa. Laporan saya sudah cukup, semua informasi sudah ada. Baiklah kawan, hubungi saja kalau kamu butuh sesuatu. Petugas dilaporkan tidak menemukan bukti alkohol atau perlengkapan obat-obatan di dalam truk McLean. Namun dia tetap bermalam di penjara, hampir kehilangan posisi di tim sepak bola dan nyaris dikeluarkan dari sekolah setelah ditangkap. Namun tuduhan dibatalkan karena tes darah dan urin negatif. Meski tidak dikeluarkan dari tim sepak bola atau sekolah, McLean mengatakan kepada WSB TV2 di Atlanta bahwa ia ingin pindah dan meninggalkan Rome, Georgia. Pernyataan kepolisian Rome menyebut petugas yang merespons memiliki alasan cukup untuk menangkap McLean dan penahanannya sah sesuai hukum Georgia. Selain itu, keputusan jaksa membatalkan tuduhan tidak berarti penangkapannya salah. Terima kasih sudah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.